yang dipercaya oleh anak 0 sampai 30 tahun. Ya, jadi pada usia 0 sampai 30 tahun itu ada masa-masanya anak itu percaya sama siapa aja. Ini di Dokter Aisyah Dahlan ya menjelaskan seperti ini ya. Jadi nggak harus ngikutin kemauan orang tua, enggak ya. Justru orang tua yang harus bisa lihat fase-fasenya anak sesuai umurnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan meng-share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Oh, sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Oh ya, nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Pada usia 0 sampai 6 tahun, anak tuh bagaikan spons yang menyerap segala hal dari orang tuanya. Apa yang ayah dan ibu katakan, lakukan, dan contohkan, itulah dunia pertama yang mereka percaya. Ya, di masa ini kasih sayang, kata-kata baik, dan keteladanan akan membentuk pondasi jiwanya seumur hidup ya. Makanya aku di sini tuh merasa nggak berhasil sih di 0 sampai 6 tahun ini, karena ya selain pernikahanku tuh dini gitu ya, aku tuh nggak ada ilmu, nggak ada bekal apa-apa gitu. Sedangkan orang tua aku kan juga menghadapi anaknya ya sama gitu, kayak gitu, rumah tangganya juga tidak baik-baik saja ya. Jadi nggak ada yang mau dipelajarin gitu ya gitu. Sekarang karena aku udah tahu ilmunya, aku share nih ke kalian semua biar apa yang aku alamin, apa yang anakku alamin gak kalian alamin yang masih di awal-awal pernikahan atau masih anaknya kecil-kecil gitu ya. Jadi anak itu lahir itu tuh yang dikenal pertama kali ya ibu yang melahirkan dan ayahnya aja gitu kan. Dia belum kenal temennya dong ya kan, masih bayi gitu loh ya kan. Jadi di sini tuh menentukan dari kecil dia mendapatkan kasih sayang yang baik atau enggak, kata-kata yang baik atau tidak, keteladanannya itu seperti apa ya. Kalau orang tuanya itu enggak baik, bahkan lebih dari kata nggak baik ya, anaknya seperti itu ya kan. Tapi nggak ada terlambat buat manusia, buat Allah ya. Kata terlambat itu hanya ada pada manusia. Bisa ya yang nikah tuh sekarang itu harus ada pranikah dulu deh, jadi biar tahu peran suami istri, terus kalau punya anak planningnya seperti apa gitu ya, gak langsung nikah. Kalau dulu kan pasti bekal gak ada ya kan, ilmu juga gak begitu banyak gitu ya, dimaklumin ya gitu. Usia 7 sampai 12 tahun ya, kita itu nggak usah heran itu ya sebagai orang tua jika anak tuh lebih mendengar gurunya ya. Bukan karena mereka itu tidak menghormati orang tuanya, tapi karena di matanya guru adalah sumber kebenaran baru. Lah kan waktu 0 sampai 6 kan masih bayi ya, balita, otomatis yang dikenal kan belum gurunya, masih orang tuanya. Tapi ketika umur 7 tahun, 12 tahun kan dia sudah sekolah ya kan. Makanya yang dikenal itu gurunya, dan yang lebih dipercaya ya gurunya gitu. Karena sehari-harinya, sering-seringnya kan juga sekolah sama gurunya gitu. Sama orang tua ya
apa ya, kayak dia itu sebenarnya menghormati, tapi lebih ke percaya gurunya aja gitu. Terkadang di sini kita sebagai orang tua, ya aku sendiri juga ya, waktu belum tahu ilmu apa-apa, parenting tuh penting loh ya. Parenting tentang anak, menikah, semuanya memperlakukan orang tua, semuanya itu penting. Parenting namanya penting, namanya ting gitu ya kan, penting gitu. Sering kali kita bilang, kamu itu ya kok percaya sama gurumu, orang tuamu ini loh lebih gini. Ada nggak yang kayak gitu? Atau mungkin iri, jealous, cemburu ke gurunya, ada nggak? Pasti ada lah ya, entah, walaupun nggak semuanya pasti ada. Kok anakku lebih percaya gurunya sih ketimbang aku orang tuanya gitu. Terus segini tuh sudah pintar menilai, oh ya guruku ini loh yang banyak ngasih ilmu aku, oh ya guruku ini loh yang paling pintar daripada mama papa aku, daripada orang tua aku, guruku ini loh yang paling bener gitu. Makanya kenapa anak itu lebih percaya sama gurunya itu. Sebaiknya seorang tua ya mendekati gurunya, ya nggak terus langsung kamu harus percaya sama mama, sama ayah, sama apa gitu ya, tapi lebih ke titip ke gurunya baik-baik gitu ya. Indra tidak berhasil nih ya, belum berhasil sebagai seorang mama atau ibu yang baik atau yang sesuai dengan konten ini gitu, tapi setidaknya belajar dari sini juga gitu ya gitu. Jadi sebenarnya di usia seperti ini tuh orang tua mendekati gurunya itu penting sekali, intens dengan gurunya itu sangat penting gitu. Karena apa, yang dipercaya anak itu gurunya lah. Terus kalau kita nggak sejalan, kita nggak deket sama gurunya, ya gimana ya kan. Nggak cukup sekedar nanyain perasaan anak saat di sekolah, nggak cukup hanya sekedar cerita anak, kita harus kontak deket juga sama gurunya. Saran ya itu, terserah bagus enggak tergantung yang menilainya. Di itu anakku pernah bilang ya, aku itu bisa, aku itu ngerti, aku itu paham kalau gurunya tuh enak ya, gurunya enak, gurunya itu ngejelasinnya itu juga sabar, nggak tantrum gitu, intinya enak lah, jelas gitu. Nah biasanya kita ya sebagai orang tua juga sadar diri, mesti selalu bilang kalau kita harus menyesuaikan gitu kan ya. Sebenarnya itu anak umur segini tuh gak bisa dikasih tahu kayak gitu. Nanti seiring berjalannya waktu itu yang bener ya sebenarnya ngedeketin gurunya. Makanya seringkali dikatakan yang dideketin gak usah guru itu aja, coba yang semuanya dideketin, itu benar sebenarnya. Cuma karena aku itu nggak mau debat ya, karena kan beda parenting nih sama orang tuaku gitu kan ya. Pokoknya sama siapapun itu kalau dikira dirasa tidak benar atau nggak sejalan parentingnya, lebih balik iyain aja gitu, lebih baik iyain aja gitu maksudnya, biar nggak debat, tujuannya kayak gitu. Tapi kita udah paham maksud anak itu apa, udah paham gitu. Oh ya berarti anak ini tuh kan nggak semua anak ya bisa dengan cara belajar dengan cara merangkum sendiri atau dengan cara belajar sendiri. Ada yang tergantung gurunya gitu. Kayak aku itu sebenarnya tergantung gurunya sih. Kok kebetulan ya diikutin sama anakku gitu ya kan, seperti itu. Makanya aku agak gimana gitu ya kalau ada yang bilang menyesuaikan, soalnya menyesuaikan itu nanti tergantung keadaan. Dia kalau sudah sadar akan menyesuaikan dengan sendirinya, tapi kalau di umur segini itu pikirannya belum mateng itu ya. Kalau nggak ada orang tua atau nggak ada siapa-siapa, intinya kalau intens sama anak berdua kayak gitu, aku selalu ngomong iya nanti insya Allah mama usaha gitu ya, belajar deketin gurunya ya, sabar ya, kakak terus berdoa buat bisa di ngertiin gitu. Itu kalau intens ya berdua sama anak, ceritaku beda gitu, karena tidak ada perdebatan gitu antara siapa dengan siapa gitu. Tapi kalau ada pihak lainnya ya aku lebih ngikutin
ke pihak tersebut walaupun itu gak benar gitu ya. Karena apa? Gak mau debat, pengennya damai aja gitu ya, gitu. Tergantung lawannya, tergantung yang dihadapinya gitu. Apalagi kalau yang dihadapinya itu kuat banget ya dengan prinsipnya itu. Menurut Indra sih gitu. Tapi sebaiknya selalu bilang iyain aja gitu, ke suami, ke siapapun iyain aja gitu. Nanti kita cari jalan yang lain sendiri gitu. Dengan cara diiyain itu udah makanin ego, udah makanin apa namanya, selfishnya manusia gitu kan. Semua orang di dunia ini loh ya, yang Allah ciptakan itu kan punya ego masing-masing, punya selfish masing-masing gitu, yang harus diturutin. Kalau nggak diturutin biasanya akan gini gitu ya. Debat, dalam istilahnya pendeknya debat orang ya, nggak cuma anak, nggak cuma suami, nggak cuma mertua, nggak cuma orang tua, semuanya itu pengen dibenerin gitu. Oh iya kamu bener, oh iya kamu apa namanya, saranmu itu emang cocok gitu. Semua orang tuh pengen digituin gitu, nggak mau kayak enggak kok gini enggak kok gitu. Nanti itu kita bisa cari celah lewat sifat, lewat apa, tindakan itu. Kita yain aja tapi tindakan kita menyatakan tolakan gitu, tapi dengan cara yang halus gitu, tetap menyentuh hatinya, tapi apa ya, nggak usah terlalu terasa dan ketara gitu loh. Jadi biar kok apa tadi bilang iya kok malah kayak gini gitu ya, biasanya kan ada gitu. Gemini nih cocok nih mukanya dua dong ya. Muka dua itu enggak bisa dikatakan untuk enggak baik, bisa dikatakan baik, tergantung kita melakukannya dalam hal apa. Muka dua, bertopeng dua, berkepribadian duanya itu dalam hal apa. Oh iya biar enggak debat, oh iya biar enggak rame gitu ya, biar mereka semua ngerasa dimakanin egonya gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan buat membuat hidupnya orang tidak baik-baik saja ya, buat ngelabui orang gitu ya, nggak jujur sama orang ya, nanti ada kifarahnya sendiri gitu ya gitu. Kalau kayak gini kan daripada debat tuh loh, daripada debat kita boleh menyampaikan pendapat tapi tanpa debat, bisa kan ya gitu. Emang nggak mudah tapi pasti bisa. Aku tuh suka nggak sejalan parentingnya sama orang tua, tapi kalau sama suami sebenarnya sejalan aja, karena apa yang dipikirin itu ya tentang anak tuh kita sama gitu, apa arah-arahnya yuk sama gitu, karena apa, lebih paham kebebasan gitu ya. Kalau orang tua kan cenderungnya nggak ngasih kebebasan, itulah yang membedakan tuh kan ya. Kalau aku suami kan karena mungkin ya ada pengalaman yang kita tidak terbebaskan atau gimana, jadi tentang bebas itu kita bebaskan, tapi ya kita selami ya, selami dalam artian intens gitu, cerita benar-benar terbuka gitu loh sama anaknya sendiri gitu ya. Ini juga jadi faktor aku tidak mau apa kumpul gitu ya, aku lebih baik gak deket gitu sama anak gitu, daripada nanti apa perdebatan atau gak damai tentang parenting yang berbeda ini gitu, kita bertolak belakang terus udah jelas gitu. Makanya aku lebih mengikhlaskan, kalau misalkan ikut saya ya ayo gitu kan ya, tapi kalau suruh serumah gitu kan ya, atau nanti ada yang gak baik-baik aja, mending monggo silahkan diambil gitu ya, kayak gitu. Dinda lebih ke doa sih gitu kan, karena memang gak bisa ya mau disama-samakan parentingnya, mau parenting orang tua, suami, mertua, semuanya itu akan berbeda-beda parentingnya. Nah biasanya kalau yang nggak terima akan berdebat gini ya, cuma soal parenting aja. Loh kamu kok nyuruh anak kayak gini-gini, padahal kita sudah nyelami gitu loh, dari dokter ini mengatakan gini gitu. Nanti kalau itu terus-terus dipupuk gitu ya, aku sudah punya wound gitu ya, sudah punya luka masa lalu, inner childku ya kan. Jadi
aku menikah sebelum aku selesai dengan diriku sendiri. Ya makanya kena imbasnya ke suami, ke keluarga suami, ke dan lain-lainnya gitu. Karena pembawaan inner child, luka masa lalu, luka kecil, luka dari waktu kecil gitu ya kan, kayak gitu. Jadi aku nggak mau tuh, aku sudah cukup saya saja gitu ya, anak-anak gak usah gitu. Makanya selalu banyak yang tanya, kok nggak deket sih, nggak deket. Ya emang yang nggak bener aku ya, yang nggak bener aku, nggak ada yang nggak benar kecuali orang tuanya sendiri, nggak ada yang nggak benar aku. Cuma aku juga punya alasan tersendiri ya kan. Itu selalu ya manjatin doa buat bisa kumpul bersatu sama anak-anak lagi. Caranya seperti apa, tapi aku kayak apa namanya ya, nggak ngeforce juga gitu. Mau deket, mau kumpul sama-sama ya alhamdulillah, nggak yo nggak apa-apa gitu loh. Nggak aku force gitu, kayak gitu. Entah itu nanti jalannya, entah sekolahnya deket di sini ya kan, anak-anak jadi sering ngomong, pasti ada gitu jalannya. Allah itu pasti ada, aku yakin, benar percaya gitu. Jadi ya udah, jalan satu-satunya sabar, doa itu ya kan, kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu terpuruk banget gitu loh ya, kayak awal-awal wah nggak deket anak gini gitu kan, enggak, tak jalani aja sambil percaya sama doaku sendiri tuh. Mungkin nggak sekarang, tapi suatu saat nanti pasti ada jalannya gitu loh. Tapi kontenku di sini ya berpesan ya, selama kalian itu masih deket anak, sayangi, jaga, arahkan untuk mengenal jati dirinya. Gak usah tantrum-tantruman ya kan, gak usah kayak divorce. Intinya kayak kita pengen anak kita itu gini gitu, gak gitu ya. Nanti itu malah yang membuat anak tidak deket sama orang tuanya biasanya di sini, karena anaknya maunya kayak gitu sedangkan orang tuanya maunya kayak gini. Jadi ya kayak aku sekarang ya, gak deket gitu. Sayangi ya, jaga, terus rindui gitu masa-masa yang anakku itu hiperaktif banget, gak pintar gini. Nanti kalian akan rindu deh pasti di saat anak-anak kecil gitu. Kayak sekarang besar kan gak akan kan mengulang, kayak misalkan dia apain, nulis apa gitu kan, gak akan mengulang lagi gitu, pasti akan rindu di saat itu. Jadi kalau misalkan kalian, kita lah ya, kita itu ngelihat anak siapapun ya, anak kita, anak orang yang kayak hiperaktif atau misalkan gak baik gitu ya, gak usah langsung ditegur depan anaknya gitu. Itu membuat mentalnya gak baik-baik aja gitu. Mending oh iya gak apa-apa, gak usah gak usah dibilangin kalau itu tuh gak boleh, jangan gini enggak ya. Dalam tidak sadarnya kita, perlahan itu membuat mental anak, pikiran anak itu jadi stop gitu. Kenapa kita sebagai orang tua tidak diperbolehkan kan ya mengucap kata jangan, atau tidak diperbolehkan apa, kayak misalkan nggak boleh kayak gini tapi nggak dijelasin alasannya itu kenapa. Karena yang membuat anak itu bingung gitu loh, mikir ini orang tua apaan sih, nggak boleh terus tapi nggak dijelasin kan gitu ya. Itu terus misalkan numpain kopi ya, aku sendiri juga nggak sabar ya, orangnya tantruman juga, tapi karena aku belajar parenting dan lain-lain itu, sebenarnya kalau misalkan emang anak itu numpain kopi atau ada sesuatu yang nggak bener gitu ya, itu kita kayak ya udah ayo dilap yuk bareng-bareng, berarti ini kurang apa ya sayang, pelan-pelan ya berarti kayak gitu. Jadi nggak langsung kamu itu ya harus apa namanya kayak gini, dibilangin kopi ini panas gini gitu. Itu secara nggak sadarnya kita loh, anak itu langsung tek gitu. Bayangin kita jadi anak itu gitu, pasti langsung tek, ini apaan sih ibu marah-marah mulu gitu kan ya. Suka gitu loh anak itu, alah nanti kalau deket sama orang tuaku
emoji, nggak sabaran, aku dibentak-bentak terus, nadanya juga tinggi kayak gitu. Makanya anak itu nggak mau deket. Di dalam Al-Quran juga ada tuh, siapa yang nggak lembut, siapa yang suka emoji, semuanya bakal nggak deket, nggak terima anak gitu ya, suami, semuanya itu bakal tidak mau deketin kita. Itu Allah itu nggak suka kayak nggak kayak kita itu yang terlalu tantrum, nggak tenang, itu nggak suka gitu ya. Jadi ya seperti itu. Sebelum anaknya tumbuh dewasa kayak anak-anakku sekarang kan udah dewasa ya, apa yang mau di iniin gitu ya, gitu. Mesti kangen, selalu kangen, rindu masa-masa kecil-kecilnya gitu. Aku suka suka merasa baper sendiri kalau ada anak yang masih kecil terus dibilangin sama orang tuanya, terus ini anakku hiperaktif banget, gak mau diem gini-gini. Malah justru bersyukur loh ya punya anak yang hiperaktif, gak mau diem, tandanya dia cerdas gitu. Kalau anak yang diem aja gak aktif malah dangerous, bahaya gitu loh. Berarti nih anak ada apa-apanya gitu loh, entah itu mental, entah itu kesehatan, entah apa gitu. Makanya bersyukurlah sebelum seperti saya ya, jelas-jelas contohnya ya yang buat konten ini, ya nggak sih. Oke ya, terus usia 13 sampai 16 tahun anak mulai mencari jati dirinya dia sendiri. Dalam proses ini anak-anak tuh sering lebih mempercayai teman karena merasa lebih dimengerti tanpa dihakimi. Makanya kalau ditanya, kakak mau sekolah di mana gitu, di sini ikut temen ya kan, kakak suka yang mana, inilah soalnya temenku gini, selalu bawa temen ya kan. Di usia 13 sampai 16 tahun memang anak-anak itu selalu membawa teman. Mesti kita juga gitu, wong kita juga pernah merasakan seperti mereka ya kan, selalu apa-apa temen ya. Kita sebagai orang tua harus memahami ya enggak, kalau memang yang dipercaya di saat umur 13 sampai 16 tahun adalah temennya, karena temennya ini tuh nggak pernah tantrum, nggak percaya sama anak itu gitu ya, selalu mengerti tanpa harus kamu itu nggak benar gini-gini, enggak gitu. Makanya di sini orang tua disuruh seperti sahabat atau seorang teman kalau pengen menyentuh hati anaknya kan gitu ya. Termasuk di sini usia yang mau mengenal lawan jenis ini ya kan, termasuk pacaran gitu kayak gitu ya kan. Di sini kan itu ada memang yang berapa belas tahun baru mau mengenal, tapi di sini juga banyak sekali yang sudah memutuskan untuk mengenal lawan jenis secara dekat ya kan? Kayak gitu loh. Orang tuanya aja mesti kelas 6 SD, SMP ya kan, gak usah sampai SMA dan lain-lain, pasti pengen kan. Nah kita ibaratin kayak gitu, oh iya aku dulu aja aku ya kayak gini gitu loh. Jadi gak usah menang sendiri loh ya, kayak misalkan kamu gak usah gini karena dulu orang tuamu itu gini dan nyesel gini, enggak ya. Kita lihat boleh melakukan ini tapi ada batasan. Intinya sentuh hati anaknya dulu lah ya tuh ya. Ini tuh bukan berarti mereka atau anak-anak kita itu tidak ingat orang tuanya kan. Percaya teman tuh, terlalu percaya teman sampai biasanya orang tua, yuk sebenarnya nggak usah karena temanmu, ya dirimu sendiri, karena kan dia lagi mengenal jati dirinya. Gimana bisa dia tahu pengennya apa, wong dia lagi kenal gitu ya, lagi mencari-cari ya kan. Seharusnya sebagai seorang tua ya kita ya belajar untuk, oh iya berarti sesuai dengan pilihannya, ikut temennya, yang penting doain yang baik aja, support selama itu positif kan gitu ya. Gak usah kayak, kok kamu lebih percaya temenmu, ya dari hatimu, dari hatiku ya kan. Kalau aku disuruh
jadi anaknya itu ya, kalau dari hatiku, sedangkan hatiku aja lagi bingung loh ma gitu kan, lagi bingung aku itu mau milih yang mana kalau enggak karena temenku ini gitu loh, paham ya. Enak loh ya, aku aja yang belum selesai waktu itu ya sama diriku sendiri, dan aku masih, egoku masih tinggi-tingginya, kerasku masih kayak batu gitu ya, gak bisa dibilangin, suami aja orang tua gak bisa bilangin, apalagi siapa gitu, gak akan bisa gitu ya. Itu aja aku masih mendengarkan pendapat orang loh, belum bisa percaya diri gitu, kayak misalkan aku harus milih yang mana ya, ini atau ini. Sampai sekarang pun juga itu ya, karena kita nggak tahu pilihan kita itu yang benar yang mana, belum kenal jati diri kita pengennya apa, harusnya yang terbaik itu kayak gimana ya kan, gitu. Makanya ya perlu dikenalkan, dekat dengan Allah di sekitar ini. Makanya usia balik kan udah ya disuruh sholat, itu buat itu dia proses mengenal jati dirinya. Jati diri bisa dikenal kalau sudah deket sama Allah. Itu gak akan bisa mengenal jati diri tanpa Allah atau self love gitu ya. Ingat ya, intinya dia bukan tidak ingat sama orang tuanya, tapi karena dia tidak mengerti jati dirinya, perlu seorang temannya untuk mendampingi, mengerti ya. Jadi kita sebagai orang tua, oh iya temanmu yang mana gitu sayang, yang mau diikutin gitu, kita tinggal ngikutin aja, support, doa yang penting gitu ya. Terus mereka itu sedang belajar membangun dunia mereka sendiri, anak-anak kita sendiri itu sedang membangun dunianya, biar tahu gitu, oh iya jati diriku tuh seperti ini loh tuh. Jadi tugas kita itu cuma hadir ya kan, dengarkan tanpa menghakimi, iya aja, pokoknya kata iya itu ampuh buat anak itu ngerasa, oh iya mamaku ayahku ngerti, aku diiyain nih gitu kan. Nanti kalau soal bener gaknya nanti belakang gitu ya, dimanapun itu ya, ke orang juga sama, gak cuma ke anak aja, nanti itu urusan belakang, mau kita nggak suka mau nggak suka belakang. Karena pada akhirnya anak akan kembali kepada tempat yang selalu membuatnya merasa aman, yaitu keluarganya. Nah di sini tergantung, biasanya kalau anak yang gak nyaman sama keluarganya, dia akan ngekos, gak ingin tuh deket sama orang tuanya. Karena apa? Ngerasa ngekos tuh lebih bebas, gak ada orang tua. Aku dulu ya ngekos ya kan, tapi gak tahu nanti kalau anakku mau seperti apa, biar tergantung dia ya. Karena apa? Merasa, wah aku SMP di deket sama orang tuaku gak bebas nih, mau apa-apa ya, mau keluar mau apa serba diatur ya kan, serba disuruh pulang cepet lah, gak dibolehin lah, harus ngeles lah, kayak gitu-gitu. Makanya milih aja ngekos biar bebas kalian gitu kan ya. Makanya di sini sebagai orang tua yang sudah berpengalaman ya, maksudnya udah merasakan, harusnya tahu langkahnya nanti seperti apa harusnya ya kan. Tapi kembali lagi ke yang membesarkan ya gitu, aku juga nggak bisa ngelewati, ngelancangi gitu aja, nggak bisa menyampaikan perasaan yang dulu itu seperti apa ya. Tinggal doa kita, kuatin di doa gitu, walaupun parenting kita nggak sejalan gitu kan ya, seperti itu. Seharusnya udah pernah merasakan anak yang durhaka sama orang tua gitu ya, itu sebenarnya lebih memahami keadaan anak ya gitu. Oh ya mau ngekos ya, kenapa saya nggak nyaman ya, ya udah ngekos gini-gini, tetap jalin komunikasi, tetap intens sama anak gitu, nggak usah kayak gak usah gini-gini gitu. Semakin gak usah, semakin dia dos gitu. Intinya semakin tidak diperbolehkan, kayak dipersilahkan, ya silahkan gitu. Mungkin kalau Allah menghendaki atau atas izin Allah ya, kontenku ini didengarkan oleh orang tuaku juga gak apa-apa juga gitu, biar kita sama-sama bisa kerjasama langkah kita untuk biar anak-anak nanti tuh nggak seperti saya atau seperti yang nggak baik itu seperti apa gitu ya. Nggak apa-apa, soalnya aku juga
bebas di konten, tapi kalau misalkan ngomong di nyata ya nggak berani kok itu. Karena apa? Nggak suka debat. Kalau di konten kan nggak ada yang menghakimi, nggak ada yang ngomong nggak bener, pro kontra kan nggak ada. Paling ya cuma komen-komen teman-teman gitu ya gitu. Siapa tahu pas aku masih ada atau nggak ada ya, mereka bisa mendengarkan curahan hati yang bukan nyesel karena parenting orang tua yang dulu-dulu, bukan, tapi lebih ke warning, gak usah sampai anak-anak, keturunan dan lain-lainnya tuh dididik seperti itu gitu ya gitu. Karena itu sangatlah tidak enak, dibatasi, dikekang, gak dibolehin, sampai-sampai mau makan gitu ya ke rumah tetangganya dipukul pakai sapu gitu kan ya. Biasanya orang tua ada yang kayak gitu ya, nggak tahu kalau orang tuamu. Kalau dulu saya merasakan seperti itu gitu ya, tapi sekarang mah udah baik. Mungkin karena anaknya juga berubah kali ya, Indra juga nggak tahu. Tapi setidaknya apa yang jadi pengalaman nggak enakku nggak tertuju kepada anak itu, seperti itu. Memang ini membuka aib atau lain-lain terserah ya, tergantung penilaian orang ya kan. Paling paling terpukul ya atau menyakitkan atau nggak enak hati ketika kita sudah mengenal lawan jenisnya dan temennya kita itu main gitu ya, itu sampai dimain tangani sama orang tua. Nah itu fatal, itu membuat anak jadi nggak percaya diri, membuat anak itu jadi nggak suka sama orang tuanya pasti, karena dia malu. Temen main baik-baik kena tamparan bapak ayah ya, itu nggak boleh. Padahal kan sebenarnya kita menampar anak aja nggak boleh gitu ya, tidak diperbolehkan, apalagi kok anak orang. Kasus itu sebenarnya ya kan, tapi karena mungkin ya masih diselamatkan Allah kali ya. Dan sekarang juga perubahannya 360 derajat banget gitu ya, mungkin sadar diri karena yang dilakukan yang dulu-dulu nggak bener gitu. Jadi tak harap sih lewat konten ini bisa jadi pelajaran berharga, pengalaman berharga. Anak sampai berani dengan orang tua bukan karena anaknya nggak mau percaya atau nuruti orang tuanya, karena satu, orang tuanya sendiri dulu yang nggak bener gitu. Aku juga ya sadar gitu, kenapa aku nggak deket gitu ya sekarang sama anakku, karena aku nggak baik dari awal gitu. Nanti jalannya seperti apa akan dilewati ya, mau itu deket mau itu enggak, akan kusyukuri, kuterima, kuikhlaskan semua yang jadi kehendak Allah atau takdirnya gitu ya, seperti itu. Yang jelas pengennya tetap di ranah yang baik-baik aja gitu, nggak sampai yang masaku terulang kembali, karena luka itu semakin dalam dan itu mengorbankan semuanya gitu. Kalau kita punya luka di masa kecil terbawa ke pasangannya, kasihan pasangannya. Satu, semakin tidak diperbolehkan akan semakin dilakukan. Orang, otak manusia itu kayak gitu. Benar, kita itu loh, aku itu ngelarang loh, aku itu tidak memperbolehkan loh, tapi kok malah dilakukan. Ya jelas otak kita perintahnya tidak memperbolehkan, tapi di sana alam bawah, alam sadarnya, oh ini tuh disuruh gitu. Makanya nggak usah banyakkan ngomong, bicara, lakukan. Bukan contohkan gitu ya, karena jarkoni ya, iso ngajari gak iso ngelakoni kayak sekarang saya. Tapi ketika anakku belum baik atau gak bisa tak sentuh hatinya, ini konten gak akan ku perdengarkan kak, soalnya aku belum ngadepin ya. Waktu itu kan yang ku hadepin cuma suami aja, anak belum bisa aku sentuh sama sekali. Tapi ketika aku udah belajar parenting, yo lumayan ya kan, bisa kesentuh lah ya, walaupun belum banget gitu. Dan aku bisa memahami maksudnya mereka apa. Ini konten aku perdengarkan. Dalih, sering kali ya pakai dalih. Liatin tuh orang tua zaman dulu ya kan mesti mintanya juga yang terbaik buat anaknya. Itu sampai
dikasih sapu sampai dimain tangan. Yuk nyatanya anaknya bagus-bagus. Dulu sama sekarang zamannya sudah beda, parentingnya beda. Zaman kolonial sama milenial itu nggak bisa disamakan. Di Dokter Aisyah Dahlan juga sudah dibicarakan ya berkali-kali. Dulu sama sekarang nggak bisa disamakan. Dulu anak-anak bisa kayak Leda gitu ya, gitu. Tapi sekarang kayak Nikita Willy gitu. Jadi harus lembut, apa-apa nggak bisa. Anak itu dimain tangani iya, dimain mulut juga iya, nggak bisa kayak gitu. Beda zaman, beda cerita, beda cara ya. Jadi kalau ada yang dalih kayak gitu iyain aja sebagai orang yang nggak mau debat gitu ya. Kita nggak diancam gitu ya pakai kerangkang atau lain-lain, hal biasa. Karena memang parentingnya waktu dulu tidak lembut, kasar banget gitu, bahkan teriakan, nada tinggi udah biasa karena memang parentingnya dulu berbeda dengan yang sekarang gitu. Kalau yang dulu diterapkan di sekarang, anak-anak lihat aja pasti akan bangkang, gak akan nurut, gak akan lembut hatinya juga. Mau tergantung ya, tergantung orang tua masing-masing gitu. Pengen di kayak yang dulu apa ngikutin yang sekarang, monggo. Itu semua terrekam jelas, tercetak di otak anak itu ya. Makanya terbaik sih terbaik ya, tapi kalau terbaiknya itu membuat hati anak gak enak, bahkan ada yang bilang ya, kalau misalkan sudah pernah tuh dimain tangani sama ayahnya sendiri ya kayak saya, itu bakal dimain tangani pasangannya. Itu bener loh. Tidak hanya sekedar mitos, tidak hanya sekedar alih-alih, tidak hanya sekedar cerita, tapi ngalamin sendiri gitu ya. Itu orang anak kalau sudah dimain tangani sama ayahnya atau ibunya gitu, dia dapat pasangan akan KDRT juga itu. Jadi pelan-pelan dan sangat hati-hati ya. Ini sih udah aku pernah bahas ya sama suami awal pernikahan gitu, karena memang hubunganku kan di sini gitu. Jadi aku cerita terbuka gitu sama suami, kalau misalkan gak enak sama anak yang dipukul dan lain-lain, aku aja ya gitu ya kan, gak usah anak, itu pun juga kalau gak depan anak gitu, aku bilang gitu. Jadi dia gak pernah tuh sama sekali ngapa-ngapain anak gitu, karena ya itu tadi sudah tahu pengalaman sejarahnya itu ya gitu. Perlu deh kayak pranikah dan lain-lain, bahas parenting anak sebelum nikah itu penting banget ya. Jadi pesan cinta untuk mama papa tercinta di konten Dindra ini ya, aku tuh sayang, aku tuh cinta, aku tuh peduli gitu ya. Tapi bukan tentang pelukan, bukan tentang kebersamaan, bukan tentang apa-apa, melainkan peduliku, perhatianku hanya lewat doa. Karena semua sudah terjadi ya, dan tidak bisa diulang kembali gitu ya. Makanya kalau untuk main iya aja gitu, tapi kalau untuk bersama apa suruh deket anak tetap gak bisa ya. Itu aku lebih milih lari atau ya di suami gitu ya kan, seperti itu. Tetap sekalian tuh baik, cuma caranya ya kan sudah gak bener dari awal, harapannya sekarang sudah baik dan ngedidiknya kesana-sananya baik ya, sama-sama lah, kerjasama gitu. Ini pesan cinta loh ya, bukan pesan gak suka atau pesan nyesel atau gimana, enggak ya, pesan cinta, namanya pesan cinta. Emang anakmu ini pernah terluka gitu ya, sangat gak gampang gitu ya buat gak gampang buat nerima gitu. Tapi aku sudah berdamai dengan diriku sendiri, sudah selesai masaku, sudah selesai mengenal jati diriku ya karena Allah gitu ya. Jadi di sini aku udah gak nyesel, sudah sudah terima semua yang dilakukan yang dulu-dulu ya, sampai semua kejadian terjadi semua gitu ya. Ya cuma satu pesanku, gak usah dilakukan ke anakku, dah itu aja
ya, karena aku selalu berpesan tuh, nggak gampang kan ya punya anak aku. Nah kalau misalkan kalian itu masih nganggep atau masih nyamain parentingnya kalian kayak dulu, nanti jadinya kayak aku. Tergantung mau nggak mau, itu urusan kalian gitu ya. Itu ya, usia 20 sampai 35 tahun kita mulai benar-benar bertanggung jawab atas diri sendiri ya. Umurku kan 31 tahun tuh ya kan, di ramal orang tuh sekitar 32, 31. Ternyata benar ya, aku tuh nggak percaya sama ramalan, tapi kok ternyata benar, yo mau nggak mau dong ya percaya gitu. Tapi percaya aku tetap ya sama Allah aja gitu. Itu hanya sebagai proses atau apa ya, pembelajaran gitu. Oh iya, ramalan-ramalan kayak gitu diambil positifnya aja gitu, nggak usah terlalu ya dipercayai atau apa gitu. Yang baik ambil, yang nggak baik ya kita perbaiki sampai mana gitu ya. Ya terus bukan lagi hidup berdasarkan kata orang, tapi berdasarkan pilihan dan keputusan kita sendiri. Makanya waktu tadi di umur 16 sampai 18 dan lain-lain tadi ya, sebelum menginjak 20 sampai 35 tahun, biarin. Mau percaya sama temennya, sama gurunya, sama siapa yang buatnya dia nyaman, biarin. Nanti di usia 20 sampai 35 tahun ini yang sudah menikah ya. Ini rata-rata orang sudah menikah semua ini, rata-rata. Dia akan menemukan jati dirinya, akan tumbuh bersama pasangannya. Kalau emang tumbuh, kalau emang hubungannya sehat gitu ya. Gitu. Tapi kalau memang nggak sehat pun juga kita bisa self love sendiri gitu ya gitu. Terus ini adalah masa membentuk jati diri, berani memilih jalan hidup dan berdamai dengan segala prosesnya. Udah selesai. Tadi bingung soal kehidupan, percaya sama temen, guru dan lain-lain. Di sini kita menemukan ketenangan, kedamaian, jati diri kita yang sesungguhnya tanpa harus dalih-dalih orang gitu. Kata orang enggak, sudah kata diri kita sendiri, percaya dengan diri sendiri. Kita mulai self love di sini tuh. Kalau memang benar-benar mau menghayati ya, makanya self love itu penting. Kalau sudah menginjak 20 sampai 35 tahun ini harus gitu. Kalau 16 sampai 18 itu mungkin sekedar diperkenalkan gitu, tapi nggak ngeforce, karena nggak bisa pikiran dipaksakan untuk melangkah yang lebih dewasa sebelum umurnya, nggak bisa itu. Self love nya itu ya kayak disiplin waktu gitu, suruh menjaga diri, tapi tidak bisa kayak suruh apa, memperlakukan orang tuh dengan baik kayak gitu. Nanti seiring berjalannya waktu dia akan mikir, karena keadaan, karena Allah yang membimbing, menuntun gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan self love nya anak-anak, yaitu mandi tepat waktu 2 kali sehari kayak gitu-gitu tuh udah masuk self love loh ya. Dia mencintai dirinya sendiri. Kan ada ya yang nggak mandi, ada. Usia 35 tahun plus berarti ke atas ya. Setelah usia 35 tahun kita mulai sadar bahwa hidup bukan sekedar tentang pencapaian dunia, tapi tentang pertanggungjawaban kepada Tuhan. Fokus akhirat ini titik terending. Yang sudah merasakan jati dirinya, mengenal jati dirinya, sudah selesai dengan jati dirinya, sudah puas dengan masa-masa ketidakbaikannya, kenakalannya lah yang di saat masih muda dan lain-lainnya, dia akan menemukan titik mencari bekal pulang atau memikirkan akhirat, bukan lagi dunia. Tuh. Ya, maksudnya pertanggungjawaban kepada Tuhan ini. Makanya aku agak nggak suka kalau pas aku bilang aku sudah nggak menggenggam dunia, tapi orang tua aku itu masih ngeforce, kamu nggak bisa, wong hidup masih di dunia nggak menggenggam dunia, berarti dia nggak tahu artinya, gitu aja ya kan. Gitu, ada yang ngomong seperti itu, ada juga yang paham
Kalau guruku spiritual ya, itu paham menggenggam dunia itu maksudnya apa, tidak mau melekat tentang dunia. Ya benar, kerja usaha tapi nggak ngoyo gitu. Karena apa? Semua yang ngoyo kerja keras, semakin keras semakin lepas, itu udah pasti. Ada kan ya orang yang sampai kerja keras gak sehat badannya, diforsir, tiba-tiba uangnya kemana? Kalau nggak ke rumah sakit, kalau nggak ke hospital kemana? Ya kan? Makanya kerja perlu, aku selalu bilang tuh ke anak-anak, ke suami, kerja perlu, tapi harus perhatikan badan sehat, tenang pikiran, nggak usah terlalu memikir tentang dunia harta yang nantinya nggak kamu bawa pulang, nggak kamu bawa ke kuburan juga gitu. Makanya aku sering bilang kerja ya yang semangat, tapi nggak usah keras. Semakin keras semakin lepas. Kita bergeser bukan hanya tentang apa yang kita mau, tapi tentang apa yang Tuhan ridhoi dalam hidup kita. Dulu aku memang mikirannya pengen bahagia, ya pengen dicintai pasangan suami kita, pengen dicintai anak, pengen dibaikin orang tua, pengen dibaikin mertua. Tapi sekarang enggak, yang penting Allah ridho, ya di situ saya mau gitu. Makanya berulang-ulang doanya sudah bukan minta dunia ya, dicintai manusia apa enggak, minta ridhonya, minta surganya. Ya kalau sudah di umur-umur kayak gini, yang sudah mengenal jati dirinya, berdamai dengan dirinya sendiri, mintanya sudah ridho sama surga, yes ikut tok. Sama husnul khotimah kan ya, kematiannya ya sama aja itu, di mencari ridho Allah gitu ya. Udah bukan cinta manusia, malah kita pengennya apa, semua manusia itu buat deket, kenal gitu sama Tuhannya, bukan lagi berasumsi tentang dunia, berpersepsi tentang dunia, berekspektasi tentang dunia tuh. Ya warning banget ini untuk orang yang menggenggam dunia. Semakin digenggam semakin lepas, semakin keras semakin lepas. Semuanya akan lepas jika digenggam erat-erat gitu ya. Gak akan ringan gitu, malah jadi berat. Semua yang dilakuin selalu niatin lillahi ta'ala, karena Allah. Karena kalau mikir aku mau kerja karena aku pengen kaya, aku mau kerja karena aku pengen bahagia, ya kan, terus aku mau bahagiain anak biar aku dapat cinta anak, ya kan, aku mau baik sama suami biar aku dicintai suami. Nah kayak gitu tuh yang biasanya diuji dengan tingkat-tingkat yang tidak mudah gitu ya. Makanya semua kalau diniatin karena Allah, aku cinta anakku ya karena Allah, aku cinta suami ya karena Allah, aku kerja karena Allah, karena aku pengen dapat ridhonya gitu ya. Urusan nanti berhasil enggaknya ya tergantung Allah, yang penting aku udah usaha, yang penting aku gak diam aja. Karena iman itu bukan pasif tapi aktif ya. Kalau orang beriman dia diem aja pasif, berarti itu gak beriman gitu ya. Wes kayak gitu, cukup panjang ini ya, biar kita sama-sama belajar. Aku bukan menggurui karena aku juga bukan guru ya, guru cukup di kerjaan ya, tapi kalau di di real dan lain-lain enggak ya. Guru cuma sebagai lab dan lain-lain, itu bisa lah ya dikatakan guru. Tapi kalau untuk agama, kehidupan, aku enggak mau. Kita saling-saling belajar aja, karena saling-saling itu lebih enak daripada masing-masing, daripada terlalu asing, ya kan. Alhamdulillah, makasih barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Aku doakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching. Please stay permanen ya. Salam tiara surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel semuanya.